Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Fadla Ramadhani. Di sini saya akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya presentasi kita pada pertemuan hari ini. Nah, baik teman-teman, adapun materi yang akan kita bawakan dari kelompok 6 yaitu keamanan sistem website atau keamanan website, diikuti dengan analisis ancaman dan juga solusi-solusinya. Nah, hal itu akan dibahas oleh teman-teman pemateri saya, ada Titan Sentrino, ada Muh Agung, dan juga Surya Asliansyah. Tanpa berlangsung lama, langsung saja kita serahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya mengisi materi pertama. Untuk materi pertama adalah keamanan website. Baik, saya mulai. Keamanan website mengacu pada langkah-langkah dan metode yang digunakan untuk melindungi website dari ancaman cyber, termasuk peretasan, pencurian data, dan serangan cyber lainnya. Menurut Stallings, keamanan website mencakup penggunaan berbagai teknik seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan kontrol akses yang dirancang untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi data sensitif. Selanjutnya adalah berbagai jenis ancaman cyber. Ancaman cyber adalah segala bentuk tindakan atau aktivitas yang berpotensi merusak sistem teknologi informasi atau menyebabkan gangguan pada website, misalnya serangan SQL injection, cross-site scripting, dan CSRF. Nah, apa sih itu SQL injection? SQL injection adalah serangan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam query yang dikirimkan ke base data. Kerentanan ini terjadi ketika input pengguna tidak divalidasi atau disanitasi dengan baik, sehingga peretas dapat mengambil, memodifikasi, atau bahkan menghapus data dalam base data. Situs web yang terhadap SQL injection biasanya memiliki input yang terhubung langsung ke perintah SQL tanpa adanya proteksi tambahan. Terus selanjutnya ada cross-site scripting atau bisa disebut XSS. XSS memungkinkan peretas menyuntikkan skrip berbahaya ke halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Kerentanan ini timbul jika situs web gagal memvalidasi atau menyaring input pengguna, terutama di bagian yang ditampilkan kembali ke pengguna lain. Misalnya, kolom komentar. Skrip ini dapat mencuri informasi sensitif seperti cookie sesi pengguna dan mengekspos data pribadi. Selanjutnya ada cross-site request forgery. CSRF terjadi ketika penyerang menipu pengguna yang telah login ke situs agar melakukan tindakan tanpa disadari. Kerentanan ini muncul ketika aplikasi tidak memverifikasi bahwa permintaan datang dari sumber yang sah. Serangan CSRF dapat mengeksekusi tindakan yang valid secara teknis tetapi tidak diinginkan oleh pengguna, seperti mengubah kata sandi atau melakukan transaksi. Baik, sekian untuk materi saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama, Titan Sentrino, karena telah membawakan materinya. Jadi, baik teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dan juga apa saja sih ancaman-ancaman yang terjadi pada keamanan website. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Pada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung M. Dan kali ini saya akan menjadi pemateri kedua. Saya akan membawakan materi yang pertama, evaluasi mekanisme keamanan yang ada. Baik, yaitu web atau Web Application Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang bertindak sebagai lapisan pelindung antara aplikasi web dan lalu lintas internet yang masuk. Fungsinya adalah untuk menyaring dan memblokir lalu lintas berbahaya yang berpotensi mengancam aplikasi web. Dengan web, serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, dan DDoS atau CRF dapat dideteksi dan dicegah. Web juga memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time, membantu administrator dalam mendeteksi pola serangan dan memblokir akses tidak sah sebelum merusak sistem. Contoh web yang populer termasuk AWS Web, Cloudflare Web, dan Mod Security.
Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, ada tiga ancaman. Yang pertama SQL injection, XSS, dan CRF. Baik, studi kasus pertama di kasus SQL injection pada situs web e-commerce. Dampaknya pencurian data pelanggan dan rincian kartu kredit pelanggan. Baik, kasus kedua yaitu serangan XSS pada platform media sosial, yaitu ancamannya cross-site scripting atau XSS, dan dampaknya pencurian cookie pengguna dan akses tidak sah ke akun. Baik, kasus yang terakhir yaitu CRF pada situs perbankan online, ancamannya itu cross-site request forgery atau CRF, dampaknya yaitu transfer dana tanpa persetujuan pengguna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, Muh Agung, karena telah membawakan materinya. Jadi, tadi pemateri kedua membawakan materi seputar tentang bagaimana cara kita mengevaluasi ancaman-ancaman yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, beserta studi-studi kasus yang terjadi tentang ancaman-ancaman keamanan website. Oke, kita akan lanjut ke materi terakhir yang akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang analisis mendalam terhadap keamanan sistem website. Keamanan sistem website melibatkan berbagai teknik dan alat yang dirancang untuk melindungi data, aplikasi, dan pengguna dari serangan cyber. Ancaman umum seperti SQL, injection, cross-site scripting atau XSS, dan cross-site request forgery atau CSRF menargetkan celah-celah dalam sistem, sehingga pendekatan komprehensif sangat penting. Dengan meningkatnya volume serangan, mekanisme keamanan seperti Web Application Firewall atau WAF dan honeypot menjadi penting untuk mendeteksi dan mencegah akses tidak sah. WAF berperan penting dalam menyaring lalu lintas, masuk, dan mengidentifikasi pola serangan. Sedangkan honeypot digunakan untuk mendeteksi teknik penyerangan dan mengumpulkan data tentang perilaku peretas. Kombinasi antara proteksi langsung WAF dan deteksi ancaman berbasis observasi honeypot memungkinkan perusahaan untuk memitigasi ancaman secara real time sekaligus mempersiapkan sistem pertahanan yang lebih baik. Selanjutnya, perbandingan berbagai solusi keamanan. Yang pertama ada Web Application Firewall atau WAF. WAF bertindak sebagai lapisan pelindung pertama untuk aplikasi dengan menyaring lalu lintas masuk dan mendeteksi ancaman seperti SQL injection, cross-site scripting, dan DDoS. Ini sangat efektif untuk mencegah serangan yang telah diketahui polanya. Contoh WAF populer adalah AWS WAF, Cloudflare WAF, dan Mod Security. WAF juga memungkinkan pemantauan secara real time, membantu administrator mengidentifikasi dan memblokir serangan sebelum merusak sistem. Yang kedua ada honeypot. Honeypot digunakan sebagai umpan untuk menarik perhatian peretas. Alih-alih perlindungan langsung, honeypot lebih berfokus pada pengumpulan data mengenai teknik yang digunakan oleh penyerang. Data ini bisa digunakan untuk menganalisis dan memahami pola serangan, sehingga membantu tim keamanan mengidentifikasi potensi ancaman sebelum terjadi serangan yang sebenarnya. Yang ketiga ada Intrusion Detection System atau IDS. IDS berfungsi untuk membantu aktivitas jaringan dan mendeteksi upaya peretasan atau serangan berbahaya. IDS memberikan peringatan dini untuk tim keamanan, memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan ketika mendeteksi aktivitas mencurigakan.
IDS tidak mencegah serangan langsung, namun menyediakan data yang berharga untuk meningkatkan respons keamanan. Kemudian yang keempat ada SSL atau TLS, Source Socket Layer Transport Layer Security. SSL atau TLS melindungi data yang ditransfer antara server dan klien melalui enkripsi, menjaga informasi sensitif dari intersepsi pihak ketiga. Teknologi ini sangat efektif untuk melindungi data pengguna dari pencurian atau pengubahan selama proses transfer. Dan yang terakhir ada Multi-Factor Authentication atau MFA. MFA menambah lapisan keamanan tambahan di mana pengguna diminta untuk melakukan verifikasi melalui lebih dari satu metode, misalnya kombinasi kata sandi dan kode OTP. Ini membantu mencegah akses tidak sah ke akun, meskipun satu lapisan autentifikasi telah diretas. Nah, masing-masing solusi ini memiliki kekuatan tersendiri, namun penggunaannya secara bersamaan akan memberikan keamanan yang lebih kuat terhadap ancaman-ancaman cyber yang terus berkembang. Itulah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada para pemateri, khususnya pemateri kita yang terakhir, itu Surya Asliansyah, di mana dia telah menjelaskan mengenai analisis mendalam terhadap keamanan sistem website ini. Baik teman-teman, kita sudah sampai di ujung akhir presentasi. Adapun yang dapat saya simpulkan berdasarkan analisis yang telah kita lakukan mengenai keamanan website ini, bahwa keamanan sistem website ini terbukti memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis. Serangan umum seperti SQL injection, cross-site scripting, dan cross-site request forgery itu menunjukkan bagaimana kelemahan dalam sistem dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan akses tidak sah atau merusak data. Nah, solusi keamanan seperti Web Application Firewall dan Honeypot itu menawarkan metode yang efektif sehingga mengurangi risiko tersebut. Dan masing-masing memiliki peran yang berbeda. WAF itu untuk memblokir serangan langsung dan Honeypot untuk mempelajari pola serangan. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi yang ataupun materi-materi yang kita sampaikan mengenai keamanan website. Kami juga membuka form diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar materi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masih dalam lingkup keamanan sistem website ini. Saya Dinda Fidra Ramadhani bersama rekan-rekan pemateri saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.